Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hanung selaku dosen pengampu manajemen talenta serta teman-temanku semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Etika dalam Penilaian Kinerja, Cara Pemberian Feedback, dan Cara Melakukan Penilaian Kinerja. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahya Nurmala, dengan NPM 2010101304046. Yang kedua ada Dwi Sekar Puji Winingrum dengan NPM 2010101308089. Yang ketiga ada Firmansyah Hadi Wijaya dengan NPM 2010101307076. Yang keempat ada Lidiana Triwahyuningsih dengan NPM 20101013041. Dan yang terakhir ada Muhammad Wildan Khalimullah dengan NPM 20101013101. Baik, langsung saja kita memasuki pemaparan materi yang pertama. Untuk yang pertama itu ada etika dalam penilaian kinerja. Etika dalam penilaian kinerja ini merupakan hal yang penting karena digunakan untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan secara adil dan objektif. Nah, di sini terdapat 5 prinsip etika dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu ada kejujuran, di mana penilaian kinerja harus didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif, bukan hanya pendapat atau preferensi yang subjektif. Yang kedua, adanya keterbukaan, di mana karyawan harus diberitahu tentang kriteria penilaian kinerja dan proses penilaiannya itu, serta diinformasikan tentang keputusan akhir. Yang ketiga, adanya kesetaraan, di mana setiap karyawan harus dinilai dengan kriteria yang sama dan diukur dengan cara yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil dalam penilaian kinerja karyawan. Kemudian yang keempat ada pertanggungjawaban. Ini adalah penilaian kinerja harus dilakukan dengan akuntabilitas, sehingga karyawan ini memiliki hak untuk mengetahui hasil penilaian dan memberikan tanggapan atau saran terhadap hasil penilaian tersebut. Yang kelima, adanya kebijakan pengembangan, di mana penilaian kinerja ini seharusnya bukan hanya tentang memberikan feedback, tetapi juga tentang membantu karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang selanjutnya yakni umpan balik yang baik. Umpan balik dimaksudkan sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja yang akan datang, sehingga harus diberikan dalam bentuk dan cara yang baik. Umpan balik yang disampaikan dengan benar akan memberikan dampak yang positif. Kreitner dan Kimiki memberikan beberapa catatan untuk membuat umpan balik yang baik seperti berikut. Yang pertama, ada menghubungkan umpan balik pada tujuan kinerja yang ada dan harapan yang jelas. Yang kedua, memberikan umpan balik secara spesifik terikat pada perilaku yang dapat diamati atau hasil yang dapat diukur. Kemudian yang selanjutnya, menghubungkan umpan balik pada bidang yang menjadi hasil utama. Kemudian yang keempat, memberikan umpan balik sesegera mungkin. Memberikan umpan balik positif untuk perbaikan proses kinerja, bukan hanya hasil akhir. Kemudian yang selanjutnya ada memfokuskan umpan balik pada kinerja dan bukan kepribadian. Yang terakhir ada mendasarkan umpan balik pada informasi yang akurat dan kredibel. Selanjutnya, melakukan penilaian kinerja. Melakukan penilaian juga penting untuk memastikan penilaian dilakukan secara adil dan objektif. Berikut adalah beberapa tips untuk melakukan penilaian kinerja. Yang pertama, tetapkan kriteria penilaian yang jelas. Yang kedua, berikan bobot yang tepat pada setiap kriteria. Yang ketiga, gunakan data objektif. Yang keempat, berikan umpan balik secara teratur. Berikut beberapa metode penilaian kinerja karyawan di perusahaan. Yang pertama, manajemen by objektif. Manajemen by objektif memiliki 3 tahapan yang harus dilalui, mulai dari tahapan planning, monitoring, dan kemudian reviewing. Yang kedua, Behaviorally Anchored Rating Scale. Behaviorally Anchored Rating Scale merupakan bentuk metode penilaian kinerja untuk melihat standar perilaku karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya atau melayani customer.
Bentuk metode penilaian kinerja ini menggunakan sistem rating angka yang bisa diisi oleh konsumen atau klien. Yang ketiga, Human Resource Accounting Method. Metode penelitian ini digunakan untuk melihat perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan tersebut dengan seberapa besar kontribusi yang telah diberikan oleh karyawan. Untuk metode penilaian kinerja karyawan di perusahaan yang keempat yaitu terdapat 360 degree feedback. Dalam melakukan proses penilaian kinerja karyawan, Anda juga bisa meminta penilaian berdasarkan sudut pandang orang lain seperti rekan kerja, ketua tim, hingga manajer yang terlibat di dalam perusahaan dan pernah bekerja sama dengan karyawan tersebut. Yang kelima yaitu terdapat psychological appraisal. Nah, metode penilaian kinerja karyawan ini merupakan penilaian kinerja yang melihat dari sisi psikologi karyawan untuk melihat potensi apa yang ada dalam dirinya untuk dapat dikembangkan. Nah, untuk dapat melakukan metode ini, Anda juga perlu melakukan analisis yang mendalam mengenai beberapa hal mulai dari keterampilan interpersonal karyawan tersebut, karakter kepribadiannya, hingga kemampuan kognitif maupun intelektual yang dimiliki oleh mereka. Yang keenam yaitu terdapat traditional assessment. Nah, dalam penilaian kinerja karyawan secara tradisional ini, manajer atau atasan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan dengan cara pengamatan langsung. Nah, dalam hal ini, atasan dan karyawan bertemu secara tatap muka lalu mendiskusikan terkait hasil kinerja karyawan, tugas yang telah dilaksanakan, dan juga target pekerjaan yang sudah dicapai. Yang ketujuh terdapat assessment center method, yaitu metode ini menunjukkan bagaimana orang lain dapat mengamati lalu menilai karyawan serta bagaimana pengaruh bagi kinerja karyawan tersebut. Nah, dalam penilaian ini dilakukan dengan cara mengambil partisipasi dalam simulasi sosial, pengambilan keputusan, diskusi informal, pencarian fakta, serta permainan peran. Baik, untuk selanjutnya terdapat studi case di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk yang merupakan sebuah perusahaan produsen semen terbesar kedua se-Indonesia dengan jumlah karyawan 6.936 pada tahun 2014. Karyawan PT Indosemen ini tersebar di 12 pabrik semen yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk ini perlu memperbaiki kinerja karyawan. Perusahaan perlu mengembangkan model kompetensi yang berintegrasi dengan tolak ukur penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar pengembangan sumber daya manusia. Di PT Indosemen sendiri, penilaian kinerja sudah diterapkan dari awal beroperasinya pabrik ke-12 pada tahun 1998. Perbaikan demi perbaikan dalam penilaian kinerja telah dilakukan dari waktu ke waktu oleh pihak HR Section. Sayangnya, dari kebanyakan perbaikan yang dilakukan dalam penilaian kinerja, masih banyak karyawan yang kurang puas dengan berbagai sebab seperti kesempatan promosi, perbedaan standar dari penilai, halo efek, dan lain-lainnya. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui bagaimana prosedur penerapan penilaian di PT Indosemen, bagaimana kondisi kepuasan kerja karyawan di PT Indosemen, dan mampu menggali faktor apa saja dari penilaian kinerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di PT Indosemen tersebut. Ya, lanjutan dari study case mengenai PT Indosemen yang tadi sudah dijelaskan seluk-beluknya oleh teman saya mengenai PT Indosemen sendiri ini menghasilkan penelitian yang menunjukkan penilaian kinerja dilaksanakan pada bulan Januari untuk semester pertama dan bulan Juli untuk semester kedua. Penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung dari karyawan yang dievaluasi atau dinilai. Metode penilaiannya sendiri yakni penilai diharuskan memilih salah satu dari 9 nilai untuk setiap bidangnya. Pemberian reward dan punishment yang diterapkan PT Indosemen diadakan 2 bulan setelah penilaian kinerja, yaitu bulan ketiga dari semester pada bulan Maret dan September. Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa karyawan cukup puas dengan kompensasi yang ditawarkan oleh PT Indosemen karena mampu memotivasi karyawan tersebut agar meningkatkan kinerja. Baik, sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah memperhatikan
presentasi dari kelompok kami kali ini.